Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahra Sya'ban isti'dadan limuqabalati Ramadan alladzi huwa syahrun mamlu'un bil fadilah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fabtida'an li hadhil khutbah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi haqqa taqwah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Oleh karena itu, sehubungan dengan datangnya bulan Sya'ban, izinkan khotib mengajak para jamaah sekalian, marilah kita mereview kembali apa makna Sya'ban, bagaimana sejarahnya, apa hubungannya dengan Ramadan, dan amalan-amalan sunnah apa saja sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, secara bahasa Sya'ban berasal dari kata kerja sya'aba yash'abu sya'ban wa sya'banan, yang salah satu artinya adalah berpencar. Mengapa bulan ini disebut bulan berpencar? Sejarahnya, pada masa pra-Islam dahulu, masyarakat Arab jika datang bulan Sya'ban, mereka berpencar kemana-mana dalam upaya mencari mata air. Untuk mencari air dikumpulkan dan ditampung di rumah masing-masing sebagai persiapan datangnya bulan Ramadan yang saat itu selalu dalam cuaca yang sangat panas, sangat kering, dan tidak ada sumber mata air. Maka dari itu, ketika Islam datang, nama bulan Sya'ban, Ramadan, dan lain-lain tetap dipakai, tidak diubah. Namun siklus waktunya dan juga fungsinya diubah menjadi lebih bermakna dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang beriman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kalaulah dahulu sebelum Islam, bulan Sya'ban dimaknai hanya secara material, yaitu mencari air untuk persiapan di bulan Ramadan yang panas. Namun Islam mengubah siklus waktu, maksudnya perhitungan waktu. Pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab memang menggunakan kalender Qamariyah atau berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Namun aneh, mereka menambah satu bulan sehingga bulan itu menjadi 13 untuk menyesuaikan dengan perhitungan peredaran matahari atau syamsiah. Karena antara perhitungan syamsiah dan qamariyah
setiap tahun ada perbedaan 11. Agar sama mereka menambah 1 bulan. Hal ini dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun sesuai ketentuan Allah dalam kitabnya adalah 12 bulan. Hal itu berlaku semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Hikmahnya, saat ini kita rasakan Ramadan tidak selalu di musim panas. Kalau kita musim penghujan, kalau di Jazirah Arab musim panas, tetapi terkadang juga di musim penghujan atau musim dingin, bukan di musim kemarau. Sehingga kita melaksanakan Ramadan tidak tergantung kepada cuaca. Namun yang penting adalah bagaimana memaknai, menggapai kemuliaan dari Ramadan itu. Yang kedua, Islam mengubah makna dari bulan Sya'ban yang tadinya hanya sekedar mengumpulkan air untuk hidup di masa musim panas, tetapi diganti dengan persiapan-persiapan yang lebih luas, baik secara lahir maupun batin, untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, penuh keutamaan, penuh dengan barokah. Antara lain ada 3 hal yang perlu kita persiapkan selama bulan Sya'ban ini. Pertama adalah al-isti'dad al-ilmi. Dasarnya adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, itu diturunkan pada bulan Sya'ban, pada awal bulan Sya'ban seperti ini. Maka penafsiran para ulama bahwa di bulan Sya'ban kita harus mempersiapkan keilmuan kita menghadapi Ramadan, sehingga Ramadan tidak sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Tetapi dari Ramadan ke Ramadan kita lebih menikmati ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, karena ilmu yang telah kita miliki. Kalaulah selama ini banyak dikaji Ramadan dari sisi hukumnya, yaitu ilmu fikihnya, mari kita perdalam dari sisi tasawufnya, makna terdalam dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Dan juga banyak ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer yang memaknai Ramadan sesuai dengan konteks kekinian maupun konteks kehidupan kita pada saat ini. Marilah kita kaji sehingga selesai Ramadan nanti kita berubah menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih tinggi kualitas hidup kita dibanding sebelum Ramadan. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan atau yang dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang melaksanakan puasa Ramadan tetapi karena kurang ilmunya sehingga tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu, mari kita kaji Ramadan dari berbagai aspeknya. Yang kedua adalah al-isti'dad al-jismi al-jasadi, persiapan fisik.
Meskipun jamaah ini sudah setiap tahun berpuasa, namun jika tidak dipersiapkan fisiknya, tidak dilatih dengan puasa sunnah, boleh jadi pada saat Ramadan nanti menjadi lemah sehingga kinerjanya berkurang, sehingga menjadi alasan kami tidak bisa produktif karena puasa. Oleh karena itu, junjungan kita Nabi Muhammad SAW memberi contoh kepada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak bulan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa paling banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Rasulullah yang sudah dekat dengan Allah saja masih perlu memperbanyak puasa sebagai persiapan bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah jika kita sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, kita tingkatkan dengan menambah puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Sya'ban ini. Jika ingin lebih optimal lagi persiapan fisik kita, maka bisa ditambah dengan puasa yang tertinggi, yaitu puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Masyarul jamaah rahimakumullah, menurut mazhab Imam Syafi'i, berpuasa mulai tanggal 16 Sya'ban sampai datang Ramadan itu dilarang. Ada yang mengatakan makruh, ada yang lebih keras mengatakan haram. Tetapi salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal dan sangat besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi, menjelaskan kecuali 3 puasa, yaitu puasa qadha, puasa nazar, dan yang ketiga puasa bagi orang yang sudah rutin berpuasa. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini paling tidak yang belum berpuasa Senin Kamis, mari kita mulai puasa Senin dan Kamis sebagai persiapan fisik agar metabolisme tubuh kita beradaptasi dengan Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa. Masyarul jamaah rahimakumullah, amalan yang ketiga adalah persiapan ruhani. Jiwa kita, ruh kita harus kita persiapkan, karena Ramadan adalah pesta rohani, mayoran, pesta besar-besaran untuk menjamu rohani kita. Karena 11 bulan kita mengabaikan urusan rohani. Ramadan 1 bulan penuh kita memperhatikan rohani kita. Oleh karena itu harus kita persiapkan. Selain puasa yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, khususnya qiyamul lail. Pada suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi Muhammad SAW karena biasanya tidur di sampingnya atau sholat sunnah qiyamul lail di dalam kamar, ternyata tidak ada. Setelah dicari kemana-mana, ternyata beliau iktikaf di masjid. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah engkau iktikaf di bulan Sya'ban ini?" Ini adalah tanggal 15 Sya'ban, di mana amal-amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin amalanku ketika dilaporkan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan beribadah. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Zaid, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma,
bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Beliau menjawab yang pada ujung hadisnya, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan ini adalah bulan di mana amal-amal dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya senang jika amalku dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Masyarul jamaah rahimakumullah, khusus tentang qiyamul lail, setiap Ramadan kita melaksanakan full, setiap hari kita qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih. Maka harus kita biasakan mulai sekarang. Bagi yang belum terbiasa qiyamul lail, mari kita biasakan qiyamul lail agar nanti tidak kaget ruh kita, jiwa kita pada saat Ramadan nanti. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ausoni khalili bisalasin la ata'hunna hatta amut. Sesungguhnya kekasihku atau junjungan kita Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku 3 perkara agar aku tidak meninggalkan sama sekali sampai aku meninggal nanti. Apakah 3 perkara itu? Pertama, saumi salasati ayamin fi kulli syahrin, puasa ayamul bid yang sudah kita jelaskan tadi. Wa sholatud duha, bagi yang belum terbiasa sholat duha, mari kita biasakan sholat duha 2 rakaat sampai 12 rakaat. Wa naumin ala witrin, dan tidur dalam kondisi sudah sholat witir. Artinya sholat isya, setelah sholat isya sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Witir itu yang tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Witir memang afdolnya di akhir sholat, tetapi jika diawalkan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Abu Hurairah, ini tidak melanggar hukum Islam, artinya boleh. Namun yang tidak boleh witir 2 kali, sholat tarawih witir, kemudian qiyamul lail witir lagi. Namanya bukan ganjil tapi genap, karena ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan, yang intinya marilah kita isi bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan ibadah-ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Selain juga karena kita mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai persiapan jasmani maupun rohani menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fattaqullah ya ibadallah haqqa taqwah wa sallu wa sallimu ala nabiyhi kama qala ta'ala ta'liman lana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu ni'amahu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.